Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di CDD Review Kerehori. Kali ini kita ada di PC Project episode 2, teman-teman. Kalau kemarin kita sudah membongkar aset lama kita yang kita gunakan untuk mining, yang kita akan gunakan sebagai bahan dasar untuk PC Project kali ini. Kita sekarang sudah kedatangan beberapa part yang akan kita gunakan untuk melengkapi puzzle-puzzle yang belum kita lengkapi ya kemarin ya. Ada beberapa yang akan kita perkenalkan hari ini. So, apa saja yang kita beli kali ini dan apa saja yang akan kita rakit? Kita langsung saja lihat barangnya. Oke, ini dia ya barangnya kita sudah kumpulkan. Kita akan mulai dari yang besar-besar dulu ya. Kita sudah beli, yang pertama kita tidak punya casing ya kemarin ya. Kita tidak punya casing, ada beberapa opsi apakah kita akan beli casing gaming atau casing yang seperti apa, yang biasa, pas-pasan. Dan akhirnya kita jatuhkan pilihan pada casing build up bekas ya. Kita beli casing build up bekas, ini dia. Kita kemarin beli ini nih, build up bekasnya Lenovo yang Think Center ya. Ini dia yang Think Center. Kita beli di 75.000. Memang ini kosongan teman-teman. Kita nggak dapet power supply karena kemarin kita sudah punya sendiri ya. Kita tidak dapat power supply, kita tidak dapat fan, hanya kosongan seperti ini. Harganya 75.000. Oke ya, mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Ini cukup murah atau enggak? Atau jangan-jangan teman-teman punya pendapat lain. Kenapa nggak beli casing yang murah aja, yang biasa? Tentunya ada alasan ya. Kita build up ini biasanya kalau build up ini lebih kokoh, platnya itu lebih tebal sehingga untuk penggunaan jangka panjang itu lebih bisa disarankan. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita beli monitor teman-teman. Kemarinnya yang ini Kerehore namun agak menyesal sedikit ya. Kita beli monitor build up juga teman-teman. Nah, oke. Ini kita beli Dell yang 19 inch dari build up juga ini. Kita beli di sellernya grade-nya yang grade B. Jadi bukan grade yang baik. Harganya di 325, itu harga aslinya. Namun itu kemarin ada diskonan sih. Jadi total kita kan langsung beli kabel VGA-nya nih karena koneksinya masih VGA. Kemudian juga kita beli kabel power. Nah, ini kita beli kabel power karena memang tidak dilengkapi dengan kabel power. Dan totalnya untuk satu set ini itu 315.000, itu sudah plus ongkir ya. Kebetulan kita pakai instan kemarin. Cari yang deket-deket aja teman-teman soalnya ya. Itu 315.000, kita dapat Dell 19 inch grade B. Grade B itu ada sedikit baret-baret di sini. Kemudian di sini ada bocor sedikit. Untuk kualitas kejernihannya pun juga sudah menurun ya, tidak seperti kalau kita beli layar yang baru. Namun cukupan lah untuk editing, untuk keperluan yang editing ringan, untuk color-colornya yang standaran masih bisa sih kayaknya untuk diajak pekerja. Ini harganya, jadi kita sudah beli 75.000 casing. Ini 315.000 satu set monitor plus perkabelannya. Itu dia barang yang kedua. Yang ketiga, kita masih pakai paket Kerehore juga. Kita perlu monitor dan dan keyboard ya teman-teman ya. Nah, monitor dan keyboard pun kita beli build up juga bekasan. Ini mouse-nya dari Dell, kelihatan nggak ya? Nah, ini mouse-nya dari Dell yang build up seperti ini, cukup oke, udah dicoba dan berfungsi normal. Ini harganya 20 ribuan. Kemudian keyboardnya juga kita beli dari Dell teman-teman. Nah, full size, lebar dan nyaman sekali untuk tombol-tombolnya. Ini di 30 ribuan, 40 ribu pas lah kita bilang, 39 sekian. Kita beli keyboard bekas build up ya. Kemudian untuk storage-nya, nah ini dia untuk sistem kita belikan solid state drive dari EOTA. Kebetulan kami sudah bikin videonya untuk yang ini, bisa dicek ya. Untuk video SSD EOTA kita juga ada unboxing, kemudian kita ada testing juga untuk speednya. Ini speednya lumayan teman-teman, ini speednya di 500 Mbps untuk read-nya. Cukupan untuk konektor SATA ya, cukup oke. Namun di video kali ini nggak kita pasang dulu karena kebetulan bracketnya kita belum sampai sama kabel SATA-nya. Jadi untuk percobaan hari ini, untuk project ini, kita hanya akan rakit tanpa ini. Kemudian kita untuk mencek sistemnya normal atau tidak, kita nanti pakai
portable boot menggunakan USB untuk Ubuntu ya. Nanti kita lihat sistemnya terbaca semua atau tidak untuk semua komponen-komponen yang kita cek hari ini. Oke. Kemudian selanjutnya RAM tadi kemarin kita cuma punya 2 GB. Kita beli RAM Hynix, teman-teman. DDR3 PC 12.800, harganya 100 ribuan, kita beli yang 8 GB. Harusnya 8 plus 2 GB yang kemarin jadi 10 GB. Cukup mumpuni untuk editing ya nantinya ya. Kemudian kemarin udah beli ini itu, udah bracket, kemudian kelengkapannya juga sudah oke. Kami kelupaan untuk beli baut, teman-teman. Akhirnya kami langsung datang ke salah satu toko terdekat. Kita cari baut di situ intinya sih. Kita cari baut, alhamdulillah orangnya baik. Kita dikasih baut ini gratis banyak sekali nih. Kita kemarin hitung sih, kita butuh apa aja kita hitung. Nah karena kami nggak enak, pas kita mau bayar ternyata dia hanya kasih. Akhirnya kita putuskan sekalian beli fan untuk casing. Karena kebetulan tadi ya untuk build up tadi kita belum ada casingnya. Kita beli casing yang ada lampu blue-nya. Nah, ini harganya 45.000. Jadi 45.000 kita dapat lampu casing, fan casing plus baut-baut tambahan seperti itu. Itu dia untuk bahan-bahan yang kita sediakan hari ini. Nanti kita rakit seadanya. Untuk yang masih dalam perjalanan itu salah satunya adalah bracket ini ya, bracket untuk SSD 3,5 ke 2,5 sama kabel SATA-nya. Itu nanti kita rakit terakhiran sambil install untuk OS-nya ya. Untuk video kali ini kita langsung rakit untuk apa barang yang sudah kita sediakan hari ini. Oke, kita rubah Angelnya dulu ya untuk perakitan. Oke, kita sudah ganti setup ya. Kita sudah berhadapan dengan case build up yang kita beli tadi ya. Sekarang kita buka ya. Oh, nggak susah juga. Oh, sorry. Masih di baut. Kita buka dulu bautnya. Oke, ini cukup melelahkan sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita nggak sempat videokan semua karena waktu yang diperlukan ternyata cukup panjang untuk merakit. Kita beli casing dari build up, kemudian kita pasang di motherboard biasa. Ada beberapa kendala yang kita temui teman-teman ya. Dan cukup melelahkan, tapi ya mau nggak mau kita harus tampilkan kali ini videonya seperti apa. Sudah berapa ya? Sudah 2 mingguan baru selesai nih, sampai jenggot muncul, kumis sudah muncul, rambut sudah lepek, dan baju pun sudah kita ganti teman-teman ya. Jadi catatan buat teman-teman yang mau merakit PC, tapi teman-teman mau coba beli casing build up, ada beberapa kendala yang teman-teman temui. Pertama adalah untuk front panel, baik power, USB maupun audio.
Itu ternyata kalau teman-teman compare dengan soket untuk motherboard biasa itu jauh sekali berbeda. Jadi kesulitan dan akhirnya untuk USB dan audio itu tidak bisa kita pasang seperti ini penampakannya. Beda sekali soketnya, jumlah pinnya juga berbeda. Kalau untuk power kita paksakan teman-teman ya. Jadi kan power biasanya tuh soketnya kan bisa-bisa tuh. Jadi kita bisa pasang satu-satu sesuai dengan pinnya atau fungsinya apa. Apakah itu untuk power, apakah untuk preset atau untuk LED. Dan akhirnya karena soketnya itu jadi satu dari build up-nya itu, akhirnya kita cuma pasang sebelah supaya powernya berfungsi. Nah ini dia gambarnya nih, tampilannya. Nah ini cuma sebelah, hanya yang sisi dalam yang kita pasangkan dan hanya power saja yang berfungsi akhirnya. Tapi minimal bisa berfungsi ya. Nanti kita lihat demonstrasikan bahwa memang bisa nyala. Kemudian yang kedua, kita kan pakai SSD yang 2,5 inch. Sedangkan biasanya kan dari build up itu pakai harddisk 3,5 inch. Kendalanya adalah ketika sudah kita pasang adapter, normalnya kalau casing biasa itu kan bautnya sama dengan baut bracket adapter yang 2,5 ke 3,5 ya. Bautnya di samping. Yang menjadi kendala adalah ternyata bautnya harusnya di bagian permukaan dari si harddisknya. Dan di bracketnya tidak ada lubang seperti itu. Yang akhirnya sehingga kita pasang SSD tanpa bracket. Kita akalin supaya SSD-nya bisa nempel. Sehingga seperti ini gambarnya. Cuman ya karena kita pakai SSD tidak seperti pakai harddisk yang kecil ya, harddisk laptop. Kita tidak khawatir ya karena tidak ada benda berputar di dalam SSD. Sehingga kami rasa sih pemasangan seperti masih aman. Dan yang terakhir menjadi kendala dan surprise sekali, VGA Radeon RX 480 yang kita punya bekas mining yang kita manfaatkan, yang menjadi penyebab kita membangun PC ini supaya bisa kita manfaatkan sebagai alat render ya untuk pembuatan video, ternyata hanya berfungsi sejenak dan akhirnya mati saat beberapa kali coba itu sudah mati total. File tidak berputar, display tidak muncul. Akhirnya PC yang kita buat kali ini tanpa VGA tambahan. Dan ya resolusi dari layarnya pun tidak bisa maksimal, masih di resolusi rendah ya, sehingga tampilannya kurang maksimal. Dan seperti ini mungkin ya meskipun agak kecewa teman-teman, seperti ini adalah penampakan dari PC yang kita beli. Oke, ini dia setup yang kita punya teman-teman. Ini sudah terpasang, si CPU-nya sudah lengkap. Kemudian di belakang sana kita punya stabilizer ya, kemarin dari Matsunaga 1000 VCN. Kemudian di bagian sini kita punya monitor plus keyboard dan mouse-nya. Kita coba nyalakan yuk. Oke, ini dia ininya ya, apa namanya, PC build up kita. PC yang barusan kita selesai rakit kemarin teman-teman. Ini kelihatan nggak? Oke, semoga kelihatan teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu ininya ya, monitornya normal seperti itu karena tidak ada power. Kita nyalakan, teman-teman lihat ya, dengan spek yang tidak begitu tinggi. Kita pakai Pentium G860, RAM-nya memang tinggi ya. RAM kita punya 10 GB, VGA-nya pakai VGA dari motherboard. Seberapa cepat booting untuk Windows 11? Kita lihat yuk. 1, 2, 3 kita pencet. Oke, ini sudah nyala posisinya. Oke, sudah mulai booting. Muncul Samsung. Sudah mulai masuk ke Windows-nya. Ya, secepat itu bootingnya. Jadi ya lumayan teman-teman ya. Ke Windows 11 bisa secepat itu. Kita lihat ya responnya ya kalau kita menyalakan startnya. Tuh, secepat itu. Kita coba simple aja ya. Kita buka Office, kita buka MS Shoot misalkan. Secepat itu teman-teman. Jadi ini dia, meskipun dengan modal seadanya, kita dapat PC yang cukup mumpuni walaupun masih ada kurang ya. Untuk audio kita masih belum ada. Kemudian untuk VGA juga kita belum pakai yang discrete ya teman-teman ya. Sehingga resolusinya kalau teman-teman cek nih,
Bentar, mana? Oke, sehingga resolusinya saat ini hanya mentok di 1024 kali 768, cukup rendah dan cukup pecah gambarnya teman-teman ya. Sehingga ya kurang worth it untuk digunakan saat ini. Seperti apa kemampuan dari PC ini? Nanti sih kita ada rencana beli VGA yang terjangkau ya, 730 4GB DDR3. Kita akan demonstrasikan, kita versuskan sebelum pasang itu dan setelah pasang itu. Kita akan render video menggunakan Kdenlive ya. Kita sudah install Kdenlive teman-teman nih. Nah, kita sudah install Kdenlive. Kita lihat apakah VGA ada pengaruhnya atau enggak ketika kita gunakan Kdenlive untuk editing video. Yap, mungkin itu sedikit cerita dari kami untuk episode kedua. PC project kita memanfaatkan part-part bekas mining untuk dijadikan PC untuk proses editing video. Ahmad dari Review Equity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.